semua berada dalam keadaan yang baik. Ketemu kembali dengan Kak Ira dalam ibadah Minggu Online tanggal 25 Oktober 2020. Akan berharap adik-adik penuh dengan sukacita dan selalu bersyukur karena atas kasih dan penyertaan dari Tuhan Yesus sehingga kita dapat ada dalam ibadah minggu di hari ini. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita di hari ini, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin, saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik boleh duduk kembali. Saatnya kita akan berdoa pembukaan, di mana doa pembukaan akan dipimpin oleh temanmu Wastu. Mari adik-adik, kita satu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami ingin berdoa untuk ibadah pada hari ini. Kiranya Kau sertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Juga kiranya Engkau berkati kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada IMPA kali ini. Tuhan, berkatilah juga anak layan agar dapat mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak layan dan juga dapat mereka lakukan dengan baik. Tuhan, juga kiranya jika ada teman kami yang malas beribadah, kiranya Kau bujuk mereka agar mau beribadah bersama kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi bersama. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. Kita nyanyikan 2 kali ya. Tuhan kasih
Sekali lagi. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur. Persiapkan Alkitabnya adik-adik. Kita akan membaca Mazmur bersama-sama, di mana Mazmur akan dibacakan oleh temanmu, di mana ayat yang menjorok keluar akan dipimpin oleh temanmu William, dan yang menjorok ke dalam akan dipimpin oleh temanmu Winnie. Mari adik-adik, kakak ajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-6. Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai 6. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, Dan disokongnya engkau dari Sion. kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, Dan disukainya korban bakaranmu. kiranya diberikannya kepada apa yang kau kehendaki, Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu. Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Dan kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Adik-adik boleh duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ginting. Tapi terlebih dahulu kita akan bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik, kita akan mulai untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas perlindungan-Mu di setiap hari di kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu karena kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di dalam IMPA di pagi hari ini. Tuhan Yesus Bapa yang baik, tuntun kami dan mampukan kami untuk melaksanakan ibadah ini sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan benar. Ajar kami untuk setia membaca firman-Mu, serta melakukannya di sepanjang hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7. Kita akan membacanya dengan judul pembelajaran Iman adalah Percaya. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan kematian, dan ia karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi adik-adik. Pasti di pagi ini, di minggu ini, adik-adik semua pasti semangat, ya kan? Nah, kakak mau bertanya sebelum kakak bercerita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7. Berbicara mengenai iman. Pernahkah adik-adik mendengar kata iman? Ya pasti dong, udah pasti pernah mendengar. Kalau begitu, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ada yang ingat apa artinya iman? Iya betul sekali, betul. Iman adalah sikap percaya yang ditujukan kepada Tuhan Allah. Iman pasti selalu berhubungan dengan sikap percaya kita kepada Tuhan Allah. Tetapi harus diingat, ya adik-adik, iman dan percaya itu sangat berbeda. Percaya kepada Tuhan, kita hanya percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi kalau kita beriman kepada Tuhan, kita setia dan tekun mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Sebagai contoh, percaya dan memiliki iman berbeda. Misalnya adik-adik akan ujian.
ada anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan akan membantu tetapi tidak belajar. Anak-anak Tuhan yang beriman akan berdoa dan belajar dengan tekun supaya dapat melewati ujian dengan baik. Jadi adik-adik, orang yang beriman percaya bahwa Tuhan akan membantunya. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita tetap harus berusaha juga. Menjadi anak Tuhan yang beriman akan membuat kita menjadi anak yang mau berusaha, bukan menjadi anak yang manja. Karena iman sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah kita akan memberikan kekuatan bagi umat untuk menghadapi semua tantangan dan pergumulan. Nah adik-adik, surat Ibrani yang kita baca pada saat ini dikirim kepada mereka ditindas dan diperlakukan kasar. Tetapi iman membuat orang-orang tersebut menjadi kuat dan tangguh karena percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga mereka. Oleh karena itu, mereka harus tetap bertekun dalam melakukan perintah atau firman Tuhan dalam kehidupannya. Setiap melakukan firman Tuhan bukanlah hal yang mudah. Karena dalam menghadapi hidup ini tentunya akan selalu ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Misalnya saat ini adik-adik, semua harus mengikuti ibadah online. Tentunya bosan, malas bangun pagi, lelah di depan layar handphone atau komputer, membuat kita jadi malas mengikuti ibadah online. Atau bahkan kita mematikan audio di saat ibadah belum selesai. Nah adik-adik, sebagai anak Tuhan yang beriman, seharusnya rasa malas, bosan, dan jenuh itu tidak membuat kita malas-malasan mengikuti IMPA secara online karena tidak dapat melihat kita. Tetapi Tuhan senantiasa melihat sikap kita dimanapun kita berada. Nah adik-adik, dalam Ibrani pasal 11 ayat 1-7 ada 3 tokoh dalam Alkitab yang dapat kita jadikan contoh dan teladan bagi orang-orang yang beriman. Pertama, Habel. Habel adalah seorang gembala yang memberikan persembahannya kepada Tuhan Allah dengan memberikan domba yang terbaik. Itu adalah sikap percaya dari Habel. Habel memang bersungguh-sungguh untuk menghususkan dan memberikan hasil pertama, yaitu ternak yang lahir pertama bagi Tuhan Allah. Sekarang yang kedua, Henok. Alkitab memberitahukan kita Henok bergaul dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Berarti Henok melakukan hal-hal yang selalu berkenan bagi Tuhan. Yang ketiga, Nuh. Tuhan Allah menyuruh Nuh untuk membuat perahu yang besar. Karena Tuhan Allah akan membuat banjir yang sangat besar dan amat sangat tinggi. Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Baginya itulah iman sikap percaya Nuh. Meskipun ia tidak tahu atau kapan hujan dan banjir akan datang, tetapi ia setia dan tekun untuk mengerjakan perintah Tuhan. Dari 3 tokoh ini tersebut kita dapat belajar adik-adik bahwa iman membuat kita yakin bahwa Tuhan Allah itu hadir di mana-mana dan hadir bagi kita semua. Iman membuat kita juga terus dekat dan dengan Tuhan. Dengan cara rajin berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan firman-Nya, berharap iman membuat kita selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu adik-adik,
mari kita menyatakan iman kita kepada Tuhan dengan tekun dan setia dalam kehidupan kita. Di setiap waktu, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, sebentar tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan merespon firman-Nya. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 226, Ku bersandar padanya, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, maaf pengasih, kami berdoa kepadamu. Lindungi keluarga kami, tempat di mana kami mendapatkan kedamaian, perlindungan dan cinta kasih. Allah yang Maha Kuasa, mampukan keluarga kami untuk dapat terus bersyukur atas apa yang Kau berikan. Ya Tuhan, sertai dan bimbing kami terus dalam pendidikan, dalam menuntut ilmu, agar kami dapat menyenangkan orang tua, terlebih Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam rasa malas untuk belajar dan menuntut ilmu. Doa ini kami persembahkan kepadamu demi Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Berkatilah gereja-gereja kami Tuhan, berkatilah kakak kami Tuhan, khususnya GPIB Tuhan. Tuhan, berikanlah kekalahan kami kesehatan selalu Tuhan, biar bisa memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Doa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Allah Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan Allah, berkatilah bangsa kami ini, Engkaulah pelindung bangsa ini. Lindungilah bangsa kami, jauhkanlah dari segala macam malapetaka, pertikaian, dan niat-niat orang jahat yang ingin memecah belahkan persatuan Indonesia. Khususnya wabah penyakit corona yang tengah dihadapi bangsa-bangsa di dunia ini saat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menghentikan pandemi ini, berikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Kami yakin ada maksud baik yang Engkau berikan kepada kami dengan adanya virus ini. Kami juga mendoakan para pemimpin negara kami, mulai dari presiden sampai perangkat pemerintahan yang terkecil. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan serta takut akan Engkau, agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya seturut kehendak-Mu untuk kesejahteraan dan kemajuan negeri kami, Indonesia. Inilah doa yang kami panjatkan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya yang kami sampaikan ini baik adanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hamba juga berdoa untuk adik-adik layan kami dimanapun mereka berada. Tuhan mampukan mereka untuk dapat melakukan firman yang mereka dengar dalam kehidupan sehari-hari,
serta jadikanlah anak layan kami menjadi anak-anak yang rajin beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan tolong adik layan kami ketika sedang bergumul dengan pelajaran, pergaulan, dan cita-cita mereka. Ajar adik-adik kami selalu taat padamu dan menghormati orang tua mereka. Inilah rangkaian doa permohonan kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita, di mana doa akan dipimpin oleh temanmu Olive. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan, lindungi kami dari mara bahaya, ampuni segala dosa-dosa kami. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kasihnya, ku suka
akan mengakhiri IMPA pada saat ini. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami, terkhususnya untuk IMPA yang dapat kami laksanakan saat ini. Kiranya ibadah yang kami telah laksanakan berkenan bagimu, dan kami semua dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik, ibadah minggu kita sudah selesai. Kita bersyukur ibadah dapat berlangsung dengan baik. Kakak berharap adik-adik semua untuk dapat melakukan firman yang sudah didengar. Dan adik-adik juga harus rajin belajar, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan dengar-dengaran dengan nasihat dari orang tua. Kakak berharap juga adik-adik selalu menjaga kesehatan dan melakukan protokol pencegahan COVID-19 dengan cara adik-adik harus menggunakan masker bila beraktivitas di luar rumah, kemudian rajin mencuci tangan dan menjaga jarak, juga jauhi kerumunan. Adik-adik, sampai jumpa di IMPA online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.